Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Distribusi peluang binomial. Sebelum kita membahas soal-soal tentang distribusi peluang binomial, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peluang binomial. Percobaan binomial memiliki 2 kejadian saja, yaitu sukses dan gagal. Kita misalkan P itu adalah peluang sukses, P adalah peluang sukses, dan kita misalkan juga Q adalah peluang gagal. Peluang gagal. Maka P ditambah Q sama dengan 1. Kenapa nilainya 1? Karena ini adalah nilai maksimum dari suatu peluang. Atau kata lainnya, jikalau peluang sukses ditambah dengan peluang gagal, maka nilainya haruslah 1. Atau bisa juga kita buat Q sama dengan 1 dikurang P, atau P sama dengan 1 dikurang Q. Peluang munculnya X kejadian dari N percobaan binomial dengan P sebagai peluang sukses dan Q sebagai peluang gagal, maka bisa kita buat rumusnya seperti ini. Px sama dengan kombinasi X dari N dikali peluang sukses berpangkat X dikali peluang gagal berpangkat N dikurang X dengan C itu, C yang ini sama dengan kombinasi P itu, seperti yang sudah saya katakan tadi, P itu adalah peluang sukses dan Q adalah peluang gagal. Dan N itu adalah, N yang di sini adalah banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan. Dan X adalah banyaknya kejadian sukses. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sebarang bulan yang ditanyakan. Jika 10 orang dipilih secara acak, peluang 3 diantaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu adalah titik-titik. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan. Di sini bisa kita tentukan N-nya itu adalah 10 orang yang dipilih. Sedangkan X-nya adalah 3 yang dari sini. Peluang suksesnya 1/5. Kenapa 1/5? Karena 1 dari 5 orang. Sedangkan Q-nya atau peluang gagalnya adalah 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 1/5, maka hasilnya 4/5. Langsung saja kita aplikasikan ke dalam rumus. Px sama dengan kombinasi X dari N dikali peluang sukses pangkat X dikali peluang gagal pangkat N kurang X. Kita masukkan kombinasi 3 dari 10 dikali 1/5 pangkat 3 dikali 4/5 pangkat 10 kurang 3. Ini didapatkan dari N kurang X, berarti 10 dikurang 3. Lanjut, 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/5 pangkat 3 dikali 4/5 pangkat 7. Kenapa pangkat 7? Karena 10 dikurang 3 sama dengan 7. Lanjut, 10 faktorial itu artinya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Kita stop di sini saja. 10 dikurang 3 faktorial hasilnya 7 faktorial dikali 3 faktorial itu hasilnya 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. Lanjut, 1/5 pangkat 3 itu hasilnya 0,008 dikali 4/5 pangkat 7 itu hasilnya 0,2097152. Karena di sini ada kesamaan, maka kita eliminasikan. 7 habis. Sedangkan 9 kita eliminasikan dengan 3, tersisa 3. 8 kita eliminasikan dengan 2, sisa 4. Jadi yang tersisa
10 dikali 3, 30 dikali 4 sama dengan 120, per 1 tetap 120. Dikali 0,08, 0,008, dikali 0,2097152. Ketiga ini kita kalikan, maka mendapatkan hasil 0,201 dan seterusnya. Karena di sini jawabannya yang mendekati adalah D, maka jawabannya adalah D. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nanda melakukan latihan tendang penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses tercipta gol sebesar 3/4. Tentukan peluang Nanda mencetak tepat 2 gol. Yang pertama, mari kita definisikan nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Di mana N sama dengan 3 karena latihan tendang penalti sebanyak 3 kali dan X sama dengan 2 karena Nanda mencetak tepat 2 gol dan P sama dengan 3/4 karena tercipta gol sebesar 3/4 dan Q 1 dikurang 3/4 sama dengan 1/4. Sekarang kita masuk ke dalam rumus. Px sama dengan kombinasi X daripada N dikali P pangkat X dikali Q N kurang X sama dengan kombinasi X daripada N berarti kombinasi 2 daripada 3 P-nya 3/4 pangkat X berarti 2 dikali Q 1/4 pangkat N kurang X berarti 3 dikurang 2 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3/4 pangkat 2 dikali 1/4. Karena di sini 3 dikurang 2 adalah 1, kita tidak perlu menuliskannya kembali. Sekarang kita jabarkan kembali, di mana 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 3 dikurang 1 sama dengan 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3/4 pangkat 2 sama dengan 9/16 dikali 1/4. Karena di sini kita memiliki kesamaan, kita bisa menghapusnya. Jadi tinggal 3 faktorial per 1 faktorial. 3 faktorial per 1 faktorial sama dengan 3 dikali 9/16 dikali 1/4 sama dengan, kita kalikan seluruhnya, hasilnya adalah 27 per 64. Jadi tentukan peluang Nanda mencetak tepat 2 gol adalah 27 per 64. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebuah keluarga merencanakan untuk memiliki 3 anak. Tentukan peluang 2 anak laki-laki. Penyelesaiannya ialah N sama dengan 3, X sama dengan 2. Peluang sukses sama dengan setengah. Kenapa bisa setengah? Karena ada kemungkinan anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kemungkinannya 50%-50%. Sedangkan untuk peluang gagal ialah 1 dikurang peluang sukses, yaitu setengah, sama dengan setengah. Kita lanjut ke dalam rumus. P X sama dengan kombinasi X dari N dikali peluang sukses pangkat X dikali peluang gagal pangkat N kurang X. Lanjut, kombinasi dari 2 dan 3 dikali setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 3 kurang 2. Oke. Selanjutnya 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial dikali setengah pangkat 2 dikali setengah, karena ini 3 kurang 2 sama dengan 1, jadi kita tidak menulisnya kembali. Selanjutnya 3 kali 2 faktorial per 1
1 faktorial kali 2 faktorial dikali 1/4 kali 1/2. Oke, kita ada yang bisa dieliminasikan, jadi kita eliminasikan 2 sehingga 3/1 sama dengan 3, jadi kita tulis 3. Lanjut dikali 1/4 kali 1/2. Ini kita kalikan, sudah bisa kita kalikan sekaligus, jadi hasilnya ialah 3/8. Jadi peluang dua anak laki-laki ialah 3/8.